Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ini akan menjadi sesi santai. Jadi WP sih nggak akan banyak ngedit-ngedit karena memang sebenarnya ini sebuah informasi, bukan informasi, sebuah update sebenarnya, Cak. Jadi update mengenai terawangan terbaru dari kode terbaru Honda. Jadi Kang Mas, IWB melakukan terawangan terbaru. Ini adalah update terbaru dari Wan Banara yang tidak akan IWB banyak IWB lakukan sentuhan-sentuhan ataupun editing-editing biar semuanya natural aja, Cak. Jadi seperti sampean tahu sebelumnya, IWB kan sudah share ke sampean semuanya bahwa Astra Honda Motor sudah meluncurkan dua motor Sport 50cc. Tapi ternyata, Cak, ini belum puas. Ini belum selesai. This is not finished, Cak, like boson nih, Cak. Jadi ini belum selesai. Karena kenapa? IWB menemukan kode yang lain yang sudah IWB share juga ke sampean semuanya. Kode ini ada korelasinya dengan DOHC 50cc-nya mereka, dan ini adalah sebuah kode yang kita curigai sebagai versi retro modernnya dari yang sudah ada sekarang. Jadi ya dari K15P. Nah, ini memang cukup menarik, Cak. Karena kalau dari update yang terus IWB monitor ya, IWB terus monitor semuanya dari pos-posnya. Semuanya, Kang Mas, pokoknya semua IWB terawang. Dan kalau kita lihat indikasinya memang ini adalah lampu bulat yang IWB sudah share ke sampean semua. Tapi lampu bulatnya ini memang menarik karena gini, Cak. Sampean harus tahu bahwa Honda CB90 X-Motion ini memang keren banget. Di Thailand motor ini cukup cukup menyita perhatian lah kasarnya, karena semua perangkat yang dicangkokkan itu memang bisa kita katakan sebagai perangkat kelas wahid. Suspensi upside-down-nya saja sudah menggunakan SFFBP dengan ukuran yang lebih besar daripada yang digunakan oleh AHM di sini. Saya tahu kan bahwa ukuran suspensi upside down untuk CB50 kemudian dengan CBR 150 kan 37 mm, sama dengan CBR 250 RR. Tapi untuk yang di Thailand, yang X-Motion itu menggunakan suspensi upside down dengan ukuran 41 mm. Jadi ini cukup gede, jadi sangat gede, bukan cukup gede lagi, ini sangat gede untuk ukuran 50cc. 41 mm, Cak, sudah kayak KTM 250. Kalau enggak ini KTM 390 juga 41 mm. Jadi ini memang perangkatnya komponennya mahal. Dan juga ini belum termasuk daripada pengeremannya yang sudah menggunakan radial mounted. Kita katakan ini adalah ini mahal gitu loh, Cak. Jadi sudah menggunakan model remnya itu sudah radial. Ini merupakan komponen yang mahal dibandingkan dengan yang reguler. Jadi pengeremannya saya sudah mahal karena seperti standar big bike. Ini yang menjadikan salah satu problem bagi AHM untuk memproduksi motor ini sebenarnya di tanah air, karena juga di luar itu basis produksinya di Thailand, bukan di sini. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah kalau Honda ngotot, AHM ngotot mengimpor CB X-Motion ke tanah air. Yang menjadi masalah adalah price atau bandrol, Kang Mas. Sampai harus tahu bahwa harga CB90 X-Motion di Thailand itu tembus di angka 45 jutaan. 45 hingga 46 jutaan ini harga yang terakhir IB tahu ya. Nah, sekarang kemungkinan besar pasti naik dari angka tersebut. Sampai bisa bayangkan, di sana saja harganya segitu. Bagaimana kalau diimpor dari sana ke sini? Pajaknya besar ya. CBU kan pajaknya besar. Pajak impor tuh gede, Kang Mas. Makanya kalau pabrikan ingin menjual produk CBU, nggak mungkin mereka bisa menekan harganya karena di sana ada pajak yang tidak murah, tidak kecil lah kasarannya, dan pajak itu pasti akan dibebankan pada price atau harga. Itulah kenapa pabrikan seperti Honda pun berpikir ulang untuk mendatangkan X-Motion Thailand ke tanah air. Itu sudah besar sebenarnya kesampaian semuanya, tapi Ibu ingin menekankan di sini bahwa sebenarnya memang X-Motion ini sudah dipelajari dan terbentur pada price. Ini terawangan yang didapatkan. Jadi ini rumor-rumor yang masuk ke newsroom IWB. Nah, itu kan ini masa lalu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang kedua adalah ternyata dari informasi yang IWB dapatkan ya dari salah satu pejabat tinggi Jepang pada saat itu, Honda, yang agak lama sih, kita sudah sempat ngobrol ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya kira-kira, Cak. Sebenarnya Honda atau HM sudah melakukan study. Jadi mereka sudah mempelajari apakah motor ini secara potensi ada. Jadi mereka katakan bahwa memang problemnya adalah ergonomi riding, Cak. Jadi sampean harus tahu bahwa menurut informasi dari AHM ya, dari salah satu pejabat tinggi lah yang tidak usah disebutkan karena sekarang pun juga sudah nggak ada di sini. Beliau sudah pindah ya, tidak di Indonesia. Mereka menurut informasi dari beliau, posisi riding atau ergonomi riding dari CB X-Motion ini yang Thailand itu agak beda. Jadi tidak cocok menurut mereka karena posisi ridingnya tuh seperti tidak
tidak rileks menurut mereka. Ini yang membuat kasarnya AHM itu berpikir kalau didatangkan ke Indonesia apakah cocok, karena habit kita tuh sangat kritis dengan posisi riding. Kalau tidak nyaman, pasar itu resistensi. Sama lihat saja. Pertama kita akan lihat dari pengalaman Yamaha di Saber. Saber tuh kurang ganteng Kang Mas. Saber tuh ganteng, Cak. Dari suspensi sudah upside down, kemudian perangkat-perangkatnya sudah keren, ya, sudah swing arm banana, kemudian juga desainnya galak, tapi memang ergonomi ridingnya itu maju ke depan. Jadi kita kan badannya agak maju ke depan, stang ditarik ke belakang, sementara footstepnya ditarik ke belakang. Jadi ini memberikan feel kayak tidak rileks. Dan pengalaman tersebut ternyata pasar juga membuktikan pasar resistensi, dan walaupun saat ini pun diganti dengan MT-15 yang memang jauh lebih keren lagi dibandingkan dengan yang Saber. Dari mukanya, dari perangkat juga sama, walaupun ya harganya naik, tapi kan worth it, karena kan engine-nya juga sudah VVA 155cc, powernya gede 19,3, tapi nyatanya dari sisi market pun juga sangat kecil. Itulah yang menjadi alasan bagi AHM waktu itu ya, bahwa mereka akhirnya juga setelah dari harga, selain dari harga pertimbangan, kedua adalah dari posisi ridingnya yang dikatakan tidak cocok bagi biker tanah air dari survei mereka. Karena biker tanah air itu suka yang pakainya enak gitu loh, Cak. Jadi buat riding jauh enak, tidak menyiksa, nggak capek. Dan ini fokus daripada AHM yang Ibu dapatkan waktu itu. Nah, itu sekilas background ya mengenai X-Motion ini, kenapa hingga bahkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah kita sudah memberikan masukan buat AHM untuk mendatangkan X-Motion, tapi tetap tidak terrealisasi. Dan saat ini pun sebenarnya ya silently tidak ada informasi apapun. Jadi kalau sama nanya Cak IWB, kok Cak IWB bisa memberikan analisa bahwa kan ada model bulat? Ini hanya analisa, Cak. Hanya terawangan, Kang Mas. Dan belum tentu ini akurat, 50-50 lah kasarnya. Tapi bolehlah kita bahas lagi, karena saat ini pun IB mendapatkan kisi-kisi update terawangan, Cak. Update terawangan di mana sebenarnya ini akan menjadi dua hal yang cukup menarik. Cukup menariknya apa? Sampean tahu kan, IBB sudah share ke sampean adanya kode project di luar pada K45R, yang kedua juga K15P yang sudah rilis semuanya dua-duanya, dan terakhir saat ini IBB menemukan adanya satu kode project yang sangat misterius, yakni K3 sensor. Jadi K3 sensor ini adalah salah satu produk yang memang misterius. Misteriusnya adalah engine-nya diprediksi atau dianalisa akan menggunakan engine yang sama dengan K45R serta K15P yang sekarang sudah beredar. Artinya apa? Mesin DOHC 4 katup dengan spesifikasi yang kemungkinan mirip. Namun informasi atau terawangan IBB lah, terawangan IBB mengatakan bahwa kisi-kisinya Cak, boso nih Cak, ini bener atau enggak ngerti. Kisi-kisinya akan menggunakan sebuah desain yang berbeda, dan disebut ini adalah versi ganteng CB. Ini yang menarik. Nah, versi ganteng CB ini kita taruh saja dulu, kita simpen. Sekarang kita akan coba untuk menerawang update, atau bukan menerawang, istilahnya membahas mengenai update terbaru IWB ya. Jadi kisi-kisinya, terawangannya. Yang pertama adalah mengenai K3 ini. Jadi Cak, K3 ini diperkirakan IWB sudah share ke sampean sebelumnya pada video sebelumnya akan merupakan versi X-Motion dari Thailand. Perkiraannya demikian, Cak. Itu yang video sebelumnya. Tapi ternyata Kang Mas, ini ada dua lagi nih. Ada dua prediksi yang sedikit menarik gitulah. Makanya IWB ingin share ke sampean pada video ini. Jadi biar sampean juga mendapatkan sedikit kisi-kisi dari IWB lah, kasarannya demikian. Walaupun mungkin belum tentu akurat, tapi nggak apa-apa lah kita share, IWB share ke sampean semuanya ya. Jadi biar kita tuh nggak ketinggalan kereta aja, Cak. Kalau ada informasi kenapa nggak di-share gitu. Yang pertama Mas, dengan beberapa alasan tersebut ya. Pertama, IWB sudah share ke sampean mengenai komponennya yang mahal ya, perangkat truknya yang mahal, suspensinya juga berbeda tipenya dengan yang ada di tanah air, beberapa pertimbangan seperti ergonomi riding yang terlalu kaku, tidak rileks. Jadi ada satu kemungkinan, Cak ya. Kemungkinannya adalah mungkin sampean berpikir, wah berarti dari X-Motion akan dicomot mentah-mentah ke tanah air dong, bisa dong kayak gitu. Ya, itu yang pertama kita pikirkan. Namun ini saat ini ada satu poin yang cukup menarik, bahwa kemungkinan besar ini K3 merupakan sebuah desain baru. Nah, ini yang menarik, Cak. Saya pasti bingung, desain baru piye? Nah, desain baru ini memang tidak akan lepas dari filosofi Neo Sport Cafe. Jadi dari prediksi, sekali lagi, terawangan yang belum tentu benar, sekali lagi belum tentu benar, jangan terlalu dijadikan acuan, tapi boleh kita diskusi aja, Cak, sharing-sharing gitu ya. Yang pertama adalah bisa jadi ini merupakan sebuah new design
yang akan mengadopsi dari NeoSport Cafe, namun disesuaikan dengan perangkat atau komponen yang ada di sini. Maksudnya piye? Sampeyan bingung toh? Mirip lah NeoSport Cafe gitu loh. Tapi komponen yang digunakan beda. Frame-nya mungkin akan berbeda, Cak. Frame-nya mungkin tidak akan sama dengan NeoSport Cafe yang ada di Thailand. Karena itu frame jig-jig mesinnya ada di Thailand, Cak. Jadi artinya apa? AHM terbuka akan mengoptimalkan frame yang ada saat ini di Indonesia ini, yang sudah jig mesinnya di sini, ya dioptimalkan menggunakan itu. Artinya nanti K3 nanti akan tetap menggunakan frame yang sama dengannya sekarang, ya, termasuk suspensi upside-down-nya menggunakan K45R yang sudah ada sekarang, jadi tidak 41 mm, tapi desainnya akan merupakan redesign yang nyomot dari desain Thailand, gitu loh. Tapi kalau dari desainnya sendiri akan mengadopsi dari NeoSport Cafe. Jadi akan menjadi kombinasi dari NeoSport Cafe atau Xmotion secara global. Jadi apa yang Ibu tuturkan ini memang bukan sebuah bocoran akurat, bukan. Ini hanya prediksi analisa, karena kalau kita melihat dari preparation jig-jig mesinnya, frame-nya, komponennya, sepertinya tidak akan menggunakan model dari Thailand. Sepertinya AHM akan menggunakan komponen yang sudah eksis saat ini. Ini untuk satu, menekan cost, efisiensi ya pastinya, dan ini akan berkorelasi dengan bandrol. Jadi sepertinya AHM akan berusaha keras supaya bandrol bisa ditekan dan tidak lebih dari angka di bawah 40 juta. Ini yang gitu. Karena yang pasti, Cak, dengan mengoptimalkan komponen yang ada sekarang, menggunakan common part yang sama dengan CB R150R ataupun CB150R akan memberikan fleksibilitas bagi AHM untuk menekan harga. Karena kan toh komponen sudah ada semuanya. Jadi saya harus tahu, Cak, untuk komponen, khususnya komponen di vendor-vendor, semakin sampean memesan banyak ke mereka, maka harganya juga bisa ditekan. Jadi produksi yang sedikit kecil itu pasti harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan motor yang mass production banyak. Saat ini Honda kan masternya mass production. Saya bayangin aja untuk produksi Scoopy aja berapa, bit berapa. Makanya kalau perintil-perintil tersebut membuat pabrikan bisa menekan harga. Sama pikir sesuatu yang punya siapa? Sahamnya dari Astra banyak di sana. Belum lagi beberapa part yang Bibi nggak bisa sebutkan satu persatu lah. Otomatis dengan adanya korelasi saham, kemudian juga ada korelasi bisnis yang sangat kuat, tentunya akan memberikan bargaining position lebih besar dari pabrikan untuk melakukan semacam diplomasi lah, mendapatkan good price, komponen yang lebih oke. Jadi itu yang menjadi kekuatan dan juga ditakutin oleh pabrikan kecil lainnya. Ini yang menjadi dasar kenapa saat ini IB katakan sekali lagi, ini memang bukan fix, ini hanya analisa, tapi memang ada dua, Cak, yang sekarang IB dapatkan dari update. Yang pertama bisa saja benar-benar nyomot bentuknya daripada CB Xmotion, tapi ini sangat kecil kemungkinannya, mungkin hanya 30%. Tapi yang kedua yang terbesar adalah menggunakan frame ataupun istilahnya komponen sudah ada di tanah air, tapi nanti mengadopsi desain dari global, Xmotion atau NeoSport Cafe. Ini hanyalah prediksi. K3 pun masih misterius. Kalau sama nanya K3 itu apa, IWB pun nggak tahu, Cak. IWB itu nggak tahu apakah itu memang benar-benar CB50 Xmotion atau NeoSport Cafe atau malah justru yang lain. Hanya satu yang didapatkan adalah ini merupakan versi ganteng CB, gitu aja. Jadi cukup menarik kan. Ini adalah versi ganteng CB. Versi gantengnya apa? Ya sampean, ya kita pantau aja lah intinya gitu ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Kesimpulan dari video ini adalah satu, update yang IBB share sama sekarang ini adalah bisa jadi CB Xmotion yang di tanah air nanti akan beda desainnya dengan yang di Thailand. Maksudnya komponennya ya, tidak akan sama plek kayak mereka, tapi akan banyak mengadopsi komponen dari lokal. Ini akan memberikan harga yang lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan dengan Thailand. Dan bisa jadi mungkin positioningnya nanti akan menghantam price daripada EXR. Mungkin itu yang menjadi analisa IBB. Jadi kita tunggu sajalah akhir tahun, karena saat ini pun sangat misterius, benar-benar close ya, sama nanya. Mungkin tidak ada orang satu pun tahu yang di luar lingkungan riset development AHM, pasti sampean yang terlibat di sana ketawa nih, wah kurang ajar Cak Iwan nih, waduh, ini kurang ajar diendus-endus loh, tenang Cak, ini kan ini cuma apa ya, cuma terawangan ra jelas ya, sama nih bekerja di sana ya, yang rajin aja, yang penting kalau memang salahnya nyuwun sewu Kang Mas, namanya terawangan, jadi mohon dimaafkan, sekali lagi mohon dimaafkan kalau tidak benar atau tidak akurat. Dan ini memang menarik, IWB paling suka menerawang sesuatu yang belum lahir atau masih belum belum launching lah.
Karena menarik, Cak. Sangat membuat kita tuh exciting, membuat kita tuh tertantang. Kalau produk sudah rilis kan beda. Hawanya tuh beda. Dari dulu iwanbanaran.com ya, kalau sampean lihat di warung Iwan Banaran, dari dulu iwanbanaran.com itu memang selalu kisi-kisi bocoran produk baru. Mulai dari dulu fiction ya, kemudian juga mulai dari R25. Alhamdulillah Iwan Banaran selalu di-support sampean semuanya, walaupun tidak selalu benar, tidak selalu akurat, tapi insya Allah lah bisa sampai jadikan acuan nanti. Jadi kita akan buktikan nantilah ya. Jadi menurut Kang Mas ya, maturun sampai sudah menonton video ini beneran. Dan kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting, Cak. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.